Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berselawat terlebih dahulu. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'ash syan, Ya Rafi'ash syan, Ya Rafi'ash syani wa atfataya jiratal alami. Ya uhailal ju, Ya uhailal ju, Ya uhailal ju diwal karami. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'ash syan, Ya Rafi'ash syan, Ya Rafi'ash syani wa daraji. Kullu baitin tasakinuhu laisa muhtajan, laisa muhtajan, laisa muhtajan ila suruji. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'ash syan, Ya Rafi'ash syan, Ya Rafi'ash syani wa Rabbam fa'na bi barakatihim wahdinal husna, wahdinal husna, wahdinal husna bihurmatihim. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'ash syan, Ya Rafi'ash syan, Ya Rafi'ash syani wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin, wa mu'afatin, wa mu'afatin minal fitani. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'ash syan, Ya Rafi'ash syan, Ya Rafi'ash syani wa daraj. Allahumma salli wa sallim wa barik
وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاح أمتي بالعلم والمال. وقال إمامنا الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله: حياة الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته. وقال الشيخ مصطفى الولاين في كتابه إضاءة الناشئين: فعلموا الأولاد تسعد البلاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. أما بعد. Hadaratil mukarramin wal muhtaramin, yang kami takdimi dan kami taati para alim, para ulama, para masyayikh, para asatid, utamanya yang kami muliakan Kiai Haji Muzaki Arifin. Beliau menantu saya, takut tidak kenal, pendamping tukang tonton di Madura. Jadi tukang tontonnya ben saya nonton pada kiai ya pada kiai ini. Yang kami hormati dan kami takdimi pengasuh pondok pesantren Rotutus Sahliyin, Kiai Maskur Rahman beserta keluarga besarnya, juga para tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, sipil maupun TNI Polri, Bapak RT RW, Bapak Lurah, dan yang lain yang ikut serta hadir kami hormati, para undangan, para panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, undangan hadirin hadirat rahimakumullah wa as'adakumullah fid darain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah yang mana pada kesempatan malam hari ini, malam yang berbahagia, malam yang penuh bersejarah, yaitu peristiwa spektakuler Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperingati Isra Mi'raj tidak hanya memperingati, tapi kita bisa mengamalkan, menghayati apa yang telah diprogram dan dituju dengan adanya Isra Mi'raj, yakni salat 5 waktu yang dalam peristiwa Isra Mi'raj 50 kali menjadi 5 kali. Kortingan-kortingan karena baginda Rasul menawarkan kepada Allah atas perintah Nabi Musa. Alhamdulillah dari 50 menjadi 5, tidak boleh dikurangi lagi. La ta'oleh taber boleh, beni tokang taber kuluben sambian. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah resmi salat 5 waktu, yang melaksanakan salat berarti menerjemahkan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawatullah wa salamuh senantiasa dihaturkan
keharibaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mengangkis, menyelamatkan kita umatnya dari alam yang sangat gelap gulita dibawa ke alam yang sangat terang benderang, bukan menerangi di mata tapi sampai menerangi hati. Matahari menerangi hanya mata, tapi baginda Rasul menerangi sampai ke dalam hati. Orang yang hatinya sudah sesuai dengan syariat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang di Indonesia dihimpun menjadi Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, alhamdulillah, hatinya lain, perilakunya lain, tingkahnya lain. Insya Allah dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah menjadi penduduk surga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga kalinya kami haturkan beribu-ribu terima kasih, terutama kepada pengasuh di sini beserta jajaran pengurus dan staf pengajar. Pondok pesantren bisa berjalan, bisa meningkat di era zaman yang sangat bertentangan dengan agama. Tentunya karena sekarang sudah global, sudah tahu semua berapa rongrongan pesantren mau dibubarkan. Kalau pesantren dibubarkan, apa salahnya? Terus apa yang akan terjadi? Sudah dinyatakan, laulal alim lasor nasu kal bahai. Kalau tidak ada orang alim, tidak ada orang yang menerangkan, mengajar ilmu agama, manusia niscaya akan seperti binatang. Kok bisa seperti itu? Di dalam tubuh kita ada dua yang selalu berlawanan dan ingin merebut kemenangan. Pertama, Allah menciptakan manusia diberi akal. Dengan akal bisa berpikir, dengan akal bisa beriman. Dan kalau iman berakal, iman insya Allah menjadi manusia seutuhnya, orang ungku. Tapi yang kedua, Allah menciptakan hawa nafsu. Dengan hawa nafsu kita mirip binatang. Orang yang sudah dikalahkan nafsunya, orang yang sudah dikuasai hawa nafsunya, apa yang dipikir, apa yang dicita-citakan tidak beda sama dengan binatang. Kenapa binatang ini saya pikir? Kenapa saya keterui? Pak. Sudah tahu? Sudah tahu? Pertama, ingin makan. Ada yang tidak ingin makan? Tidak ada. Semuanya ingin makan. Itu hawa nafsu. Ingin makan, ingin minum. Kalau kita yang dipikirkan hanya untuk makan dan minum, tidak ada bedanya dengan ayam. Tidak ada bedanya dengan binatang. Binatang ingin makan minum, kita ingin makan ini minum. Itu artinya hawa nafsu. Dilanjut, mau tidur. Kita mau tidur, binatang mau tidur. Yang nomor 4, apa keinginannya? Keinginannya apa? Keinginannya ingin bersetubuh. Ajem teronya kia. Sama. Maka perbedaan kita, apabila akal menguasai, maka akal itu terisi iman Islam. Bagaimana cara untuk kita meningkatkan keimanan keislaman? Maka akal itu harus dinormalkan. Makanya sabu-sabu itu penyakit paling besar. Kalau hanya kencing manis jadinya begini, kolesterol jadinya begini. Tapi kalau sudah sabu-sabu, Rasul menyatakan al-khamru ummul khaba'is.
Al-khamru ummul khaba'is. Khamr, sesuatu yang merusak pikiran, itu adalah pangkal kejahatan, pangkal kekotoran yang sulit dibersihkan. Kita tentunya pernah mendengar cerita bersis untuk orang ahli ibadah. Kenapa tertipu? Diajak berzina tidak mau, diajak membunuh tidak mau, tapi diajak minum minuman keras sedikit mau, sudah semuanya selesai. Berbuat zina dan membunuh. Maka dari itu alhamdulillah di permukaan bumi ini seluruh dunia melarang sabu-sabu. Itu lebih jahat dari minuman bir. Lebih jahat daripada orang dulu minum tua. Kalau minum tua mabuk, setelah mabuk selesai. Tapi sabu-sabu menghayal selamanya. Hidup menghayal, lebih baik hidup nyata. Bermimpi makan bakso, lebih baik makan singkong tapi nyata. Betul? Tidak mau kerja, hayalannya kaya, hayalannya punya istri, punya harta. Apa orangnya? Orangnya kurus, kering, tidak mau tidur dan sebagainya. Sangat berbahaya. Makanya kita harus di era akhir-akhir zaman ini, anak putra putri kita harus dikurung, harus dipenjarakan. Di mana dipenjara? Di mana? Pondok pesantren. Penjara suci. Penjara artinya tahanan, suci artinya bersih, tidak ada salahnya. Kok dihukum? Ku yokom jageng yokep. Beni yokom ge yokep. Jadinya seperti apa? Kalau sudah ditahan di pesantren minimal 12 tahun. Minimal 12 tahun, bukan 12 hari. Bukan 12 bulan. Minimal 12 tahun, Bu. Insya Allah jadi anak-anak yang beriman dan bertakwa karena dibekali ilmu. Kalau sudah dibekali ilmu, silahkan. Silahkan jadi apapun. Pesantren tidak mencetak santrina harus jadi kiai. Tidak mencetak santrinya harus jadi ustadz. Tidak. Imam Syafi'i menyatakan hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Hidup pemuda dan pemudi hanya dua. Nilainya dua. Bil ilmi dengan ilmu, pendidikan, wat taqwa dan takut kepada Allah. Ini bekal. Kalau anak kita sudah dibekali dengan ilmu dan takut kepada Allah, mau kemanapun aman. Jadi RT aman. Jadi RW aman. Jadi Pak Lurah aman. Jadi camat aman. Insya Allah tidak korupsi. Kenapa? Karena merasa dirinya diawasi oleh Allah. Lagi Allah memberi perwakilan malaikat raqib, malaikat atid. Kalau sudah yakin seperti itu, insya Allah aman. Kenapa tidak aman? Karena tidak merasa diawasi. Kalau hanya diawasi manusia, insya Allah ke dalam WC tidak ikut. Betul? Apa yang akan dikerjakan di WC? Semaunya. Itulah perbedaan. Makanya Allah menyatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang diangkat oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, dua golongan. Yang pertama alladzina amanu, orang yang beriman. Orang yang mempunyai keyakinan bahwa kita diketahui oleh Allah, dijaga oleh Allah, diawasi oleh Allah. Orang yang beriman tidak akan berbuat zina. Kalau masih berbuat zina, masih kurang kekuatan imannya. Tidak akan korupsi. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh Allah. Kapan Allah tidak mengetahui? Tidak bisa.
Inilah iman. Bagaimana iman bisa meningkat agar supaya imannya maksimal, bisa menjadi jaminan? Bikasratis sholati wa ta'at. Memperbanyak salat, memperbanyak taat. Tidak cukup 5 waktu. Salatnya tidak cukup 5, tapi ditambah yang muakkad dan wairu muakkad. Ditambah salat duha, ditambah salat tahajud, ditambah sunat rawatib. Karena salat itu as-salatu munajatur rahman. Salat adalah munajat, acabis, mator de ajunanipun Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang yang sering salat dari fardu sampai sunat itu berarti dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, insya Allah tidak kesulitan segala urusan. Segala urusan tidak akan sulit, baik duniawi maupun ukhrawi, tidak akan sulit. Inilah iman. Bikasratis shalah wa ta'at, memperbanyak taat. Jangan sampai para ustadz Qur'annya 1 bulan tidak hatam 1 kali. Kok banyak kata apa? Berarti banyak ada hatam. 1 juz itu berapa menit, Ustaz? 1 juz berapa menit? Normalnya 15 menit. Kalau 10 menit itu orang-orang yang sudah hampir hafal Quran atau minimal fasih. Kalau orang biasa seperti saya 15 menit itu normal. Kalau 15 menit 1 juz berarti 30 menit dapat berapa? Dapat 2 juz. Kalau 1 jam dapat 4 juz. Kalau 10 jam dapat 40 juz. Tapi hanya dihitung, dilaksanakan sulit. 15 menit bisa 1 juz, tidak ada jaminan 1 juz, 1 jam dapat 4 juz. Kenapa? Karena bacanya sebentar, tidak senang. Orang yang tidak senang baca Quran, itu buktinya hatinya sakit. Kalau hatinya sakit, sama dengan orang sakit, tidak enak makan, tidak enak minum. Kalau sehat, enak terus dan tidak berisiko. Harus kita banyak baca Quran, banyak berzikir. Alhamdulillah, laporan dari Bapak pengasuh di sini, masyarakat banyak ikut rutinan manakib, ada Yasin Fadilah, Yasin ditambah sholawat, Yasin ditambah istighosah menjadi Yasin Fadilah. Insya Allah mudah sukses yang kita cita-citakan. Insya Allah. Wa tarki ma lin nafsi min syahwat, dan jangan dituruti hawa nafsu. Hawa nafsu yang mana yang tidak boleh dituruti? Hawa nafsu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir-akhir ini banyak perselingkuhan. Ada perselingkuhan, Bu? Ada, Bu. Ini lagi yang senyampit. Ada, Bu. Oh, ada. Berarti tidak banyak yang nyaut ini. Jangan, Bu. Jangan. Apalagi sampai terjadi perzinaan. Orang yang sudah punya keluarga masih berbuat zina, lebih baik anjing. Ghairul muhtarami sittatun. Yang tidak dihormati dalam syariat itu ada 6. Di antaranya al-kalbul aqur, wa tarikus shalah, wa zanil muhsan. Sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Orang yang pernah berbuat zina, rizkinya kerja apapun tidak sukses. Punya bisnis apapun tidak sukses, ada saja rintangan. Walaupun dapat uang, dapat rizki, tapi tidak akan lama hilang. Tak kena depak ke anak, tak kena depak ke kompoya, tak kena teti Roma, hilang rok pasar. Hadirin
Hadirat rahimakumullah. Maka iman nomor satu tingkatkan. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah kalimatul iman, kalimatul ikhlas, kalimatul najat. Yang kedua, walladzina utul ilma darajat, orang yang oleh Allah dikasih ilmu. Untuk dikasih ilmu, ya harus belajar, harus nyepeh, harus satarakat, gede pondok. Ini semua meet in pesantren, Pak. Begini meet in pesantren. Tak Maskur meet in pesantren. Kemuzaki meet in pesantren. Tidak bisa. Kalau tidak lama di pesantren, tidak kerasan di pondok, tidak akan jadi. Jadinya nanti jadi lorah helap. Jadi lorah helap. Banyak ya keluarga saya. Keluarga saya banyak yang helap-helap. Karena dulunya tidak mau mondok. Disuruh jadi imam duhurnya, Fatihahnya dikeraskan. Lalu ditanya, kenapa keras? Wah, itu isyarah katanya. Kenapa? Di sini banyak yang tidak sholat. Untung haddamnya pintar menjawab. Kalau tidak pintar ketahuan bahwa dia tidak pernah berjemaah duhur. Ilmu, Pak. Imam Ibn Ruslan menyatakan wal ilmu asna sa'idil a'mal wa huwa dalilul khairi wal ibdal. Ilmu itu paling tingginya pekerjaan. Dengan ilmu dalilul khair yang menunjukkan kebaikan. Mau kemana kita kalau ada ilmunya? Insya Allah terarah dan teratur. Tapi kalau tidak ada ilmunya, hidup akan seperti binatang. Kalau ada ilmu, kita punya panduan hidup, kita punya pedoman. Seperti di surat Al-Baqarah di ayat pertama, Alif Lam Mim, Dzalikal kitab. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Siapakah orang yang takut kepada Allah? Kriterianya alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau tidak tahu artinya, apalagi tahu artinya hanya terjemahan. Masya Allah, kebanyakan sekarang ustadz-ustadz dolun, mudillun, bukan tafsirul jalalain, tapi tafsir jalan lain. Sesat, Pak. Sesat. Mari kita beri contoh. Di dalam Quran itu ada ayat salamun qaumum munkarun. Bagaimana ini maknanya? Salamun qaumun munkarun, yang selamat kaum-kaum yang melanggar. Loh, gimana? Itu ada yang dibuang. Ulama nahwu menyatakan laulal hadfu wal idmar la fahima nahwul himar. Kalau tidak ada yang dibuang, yang seperti himar pun, yakni binatang, tahu. Sekarang banyak yang menyatakan saya tidak perlu madhab, saya tidak perlu ulama, saya langsung Quran dan hadis. Tingkatan apa? Tingkatannya dulu. Menguasai enggak bahasa Quran? Tahu nahwu sorob enggak? Tahu balaghah enggak? Tidak. Ya jangan sembarangan. Quran itu mentahnya pada benda dapur, mapa bebeng nyaman. Tanya mah, bebang pote melolo enak? Ndak enak. Bawang merah saja, ndak enak. Garam saja, ndak enak. Kenapa? Kalau sudah dicampur enak, karena yang mencampur itu orang yang ahli. Sedikit-sedikit cara mencampur, pasti kocek, pai pasang, pasti pelapai, pai pasangnya cukok ini jen nyaman. Padahal buje aceh, gula manis. Bebeng lain, cabai pedes. Apa bisa nyaman? Sudah tahu campurnya.
Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kalau tidak tahu ilmunya, walaupun mobilnya mobil baru, bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Ada orang yang menyatakan, ada kiai, tidak usah belajar langsung tahu. Apa itu? Apa? Kerja malam. Kok bisa tahu? Karena sudah ada film porno. Praktek yang menciptakan sakinah mawaddah warahmah tidak seperti yang di film porno, Pak. Betul? Betul? Berapa orang kawin tapi istrinya tidak pernah bahagia? Sudah kawin, punya anak, punya cucu, tapi tidak pernah bahagia. Karena apa? Karena ilmunya tidak didapat. Kalau ilmunya didapat, insya Allah segala urusan. Makanya jangan mendirikan pesantren kalau tidak pernah mondok. Jangan bilang urusan pesantren kalau tidak pernah ada di pesantren. Nanti ngawur. Ya mohon maaf, saya tidak pernah sekolah SD, Pak. Jangan belajar, jangan berbicara tentang matematika. Tidak tahu. Saya sekolah di pondok pesantren Bata-Bata. Langsung di sana kelas 3 sanawiyah. Diajari matematika jilid 5. Apa yang diajarkan? Ada kuadrat. Yang saya tahu kudrat. Kok ada kuadrat? Ini contoh. Sudah belajar, tapi saya tidak pernah sekolah umum. Maka dua-duanya dibutuhkan, Bu. Agama dibutuhkan dan itu adalah kewajiban. Ilmu umum formal juga kebutuhan. Kalau milih satu, ya agama. Tapi kalau ingin sempurna, harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Karena hidup tidak hanya urusan akhirat, urusan dunia. Apalagi sebentar lagi uang ini dirubah. Apanya Kiai? Nolnya dihilangkan 3. Yang 1000 tidak ada nolnya. Tinggal 1. 1000. 1000 berarti. Bukan 1000 lagi, 1000. 2000. 10.000. Nolnya hanya 1. 10.000. Kula sendiri sersebu dengan gon kula. Banyak soal beremperi. Insyaallah. Tapi kalau uang, jangankan manusia, kucing tahu. Lihat di TikTok. Kucing tahu. Ya Allah. Saya kalau lihat TikTok itu lain dengan anak-anak. Anak saya lain. Masa kucing sepandai itu? Bela kongku singarang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Imam Syafi'i menyatakan hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Hidup pemuda, hidup pemudi dengan ilmu dan takut kepada Allah. Idza lam yakuna la'tibara lidati. Kalau ilmu tidak punya, takut tidak punya kepada Allah tidak punya, maka manusia itu tidak ada nilainya. Bahkan lebih parah daripada binatang. Binatang tidak sholat, ayam tidak sholat, dosa apa tidak? Dosa apa tidak, Pak? Kucing tidak sholat, dosa apa tidak, Bu? Kenapa kok tidak dosa? Coba, kenapa tidak dosa? Karena tidak dikasih akal. Kalau kita mau berhenti sholat, gila dulu. Aman. Saya mau berhenti sholat, Tat Maskur, gimana? Ya harus gila dulu. Kalau gila mau kawin, siapa yang mau? Tidak mau. Maka akal nomor 1, Bu. Ada menyatakan khairul mawahibil aqlu. Sebaik-baiknya anugerah ilahi, pemberian Allah adalah akal. Dikasih apapun, tapi akal tidak dikasih. Sepertinya tidak tahu
Karena akal tahu bisa membedakan. Tidak semua yang kuning itu emas. Betul? Tidak semuanya yang kuning emas. Kadang yang kuning dibuang. Bukan emas itu. Ini perbedaan. Maka akal adalah anugerah ilahi. Akal harus kita jaga. Apa yang bisa merusak akal dihindari. Lebih-lebih anak-anak sekarang. Saya kemarin ke Malaysia. Di Malaysia itu ada daun. Daun itu untuk obat. Tapi di sana disalahgunakan. Tidak boleh pakai itu. Ditangkap. Saya ambil waktu malam. Diminum. Ini kiai kalau diketahui polis ini ditangkap. Untuk apa? Kenapa? Karena disalahgunakan. Disalahgunakan bagaimana? Dijadikan alat mabuk. Di Banjarmasin lempok namanya. Lem biasa. Tapi dimakan. Kan penyalahgunaan. Akhirnya mabuk. Maka dari itu akal kita harus jaga. Bagaimana menjaga akal? Jangan makan, jangan minum, jangan nyedot sesuatu yang merusak akal. Umat Islam ini paling cerdas, Pak. Kalau bukan umat Islam, tidak tahu apa yang terjadi nanti di akhirat. Tapi kita umat Islam bukan hanya 10-20 tahun yang akan datang, tapi nanti setelah mati sudah lebih yakin daripada hidup sekarang. Maka yang diincar terlebih dahulu keintoh orang Islam bagaimana cara akalnya mau dikurangi sedikit. Khairul mawahibil aqlu, sebaik-baiknya anugerah ilahi adalah akal. Wa syarrul masaib al jahl. Sejelek-jeleknya musibah terjelek adalah kebodohan. Bedenten sambian stres margana anak bodoh. Bedeh. Sampean anak tak pernah pondok stres. Bedeh. Ya bal tak pernah cong ngambu cong. Banggaku. Mun anakku le tak pernah. Tak kesarmu ibu. Tak siapa makanya apa tak nyampit. Akhirnya apa ngucap. Kok saya dimarahi abi gimana? Ya karena kamu tidak mau mondok kata uminya. Oh kalau begitu saya mondok aja. Mondok. Saya mau mondok bi. Oh iya nak iya. Langsung ngakor boleh. Masa galak aja. Aja mula misal kan tempung. Nggih. Aja mula misal tempung. Cenoki nyosua. Cek tempung. Ada nak iya. Tosolotuan di sarian tibi. Tak napa. Nak foto ni jak torot bu. Jak torot. Muni torot pada bernafsu sama dengan hawa nafsu selalu ingin menyusu. Wan nafsu katifli intuh milhu sabba'ala hubbir rodo wa intabtibhu yang fatimi. Nafsu itu bagaikan anak bayi. Anak bayi selalu ingin menyusu. Tapi mani pesai ambu. Saya tak ambu nyusu nih kak. Watuwanan nih. Dalam memiliki nyusu. Cok lambak gula kaya pesai kaya. Mungkin nemu sosoanyar nyusu aku. Ya Allah. Ini kan nafsu. Tapi cek pun ulama. Nafsu ini ke aslinya. Cuma latihan saus. Tak bisa lober. Tak bisa lober. Kalau sudah ingin mencuri. Apapun dicuri. Bukan hanya makan, minum, makan nasi, mencuri uang. Aspal pun dicuri. Sudah jiwanya. Jiwa pencuri. Sama jiwanya, jiwa penjudi. Apapun dijadikan judi. Itu karakter namanya. Maka untuk memperbaiki karakter harus dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah itu rem cakram. Kurang 1 senti, tidak bisa. Tapi kelemahan kita
kelemahan kita tidak bisa direm apabila laki-laki menghadap perempuan. Apalagi sudah telanjang. Maka dari bini ini kabengkang atau abengkang atau makita abengkang aku seseret sini. Lapah melentok. Sadar ya Bu. Sadar ya. Sadar. Mengundang apa itu Bu? Katanya Ustadz Das'ad. Gimana? Dilihat dosa. Tidak dilihat barang bagus. Udah kayak mesadaran nikah. Muncaman kan sadar tinggi. Ibu-ibu belum sadar. Tidak merasakan salah. Saya kan tidak suruh lihat. Ini gimana tidak lihat? Quran menyatakan. Zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa. Kesenangan manusia pertama itu minan nisa. Wanita. Pas ring bining. Jangan. Kita sadari Bu. Ikut muslimat. Ikut muslimat Bu. Ada muslimat kan? Ada yasinan. Ya itu sekalian muslimat. Perkumpulan wanita itu muslimat namanya Bu. Baik baca yasin, baca apa yang penting. Kebaikan. Itu muslimat. Di sana diterangkan. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Tidak aku tinggalkan nanti. Kalau saya kata Rasul meninggal dunia sangat berbahaya terhadap laki-laki ketimbang urusan wanita. Sangat. Makanya sangat mengkhawatirkan orang yang tidak punya istri. Loh, bukan menyinggung. Kan harus ngasih tahu. Saya begini punya istri. Tapi tidak dipakai Bu, mohon maaf. Loh, kenapa Kiai tidak dipakai? Saya sudah uzur. Laki-laki kok uzur Kiai? Ya sama-sama ada. Paling bahaya. Sampean tahu, pejabat tinggi di pusat di Jakarta, itu korupsi kena bisikan bukan bisikan setan, tapi bisikan istri. Kalau bisikan setan, bisa dibacakan ayat kursi. Tapi kalau bisikan dari istri jangan bacakan ayat kursi, harus ambil kursi. Masya Allah. Maka harus dibina perempuan-perempuan, ibu-ibu dibina, membantu para bapak-bapak, istrinya perlu servis. Dengan apa? Ada yasinan, ada zikir, ada pengajian. Harus. Saya muslimat punya 12 grup. Tiap grup itu tidak kurang dari 10 sampai 30 orang. Meliputi 5 desa. Muslimat. Alhamdulillah. Ternyata Rasulullah yang menyatakan an-nisa imadul bilad, wanita adalah tiang negara. Ngerti Bu? Wanita tiang negara. Kalau tidak ada istri melas, kadang wideng le kata keluar. Tapi kalau punya istri semuanya ada. Minta nasi bungkus, minta sama bapak-bapak. Bisa apa tidak? Tidak bisa. Harus dibantu ibu-ibu. Tapi kalau ibu-ibu ngasih, tidak usah minta bantuan sama bapak. Betul. Satu saat saya mengadakan kumpulan istighosah. Yang diundang hanya bapak-bapak. Kuling ibu sependeng. Nasi ibu sependeng. Kan lainnya jangan kuling ibu. Pastang ibu sakal. Ya burung sependeng nih kak. Cak orang apa bolo nasi sependeng beda rumah. Gagal Bu. Gagal. An-nisa imadul bilad. Faidah solahat solahal bilad. Kalau wanitanya yang baik.
Saya yakin istrinya Ustadz Maskur bagus. Lengkap ada bini na pelak. Walaupun bini sampai makin kita nyapa ke. Latihan apa sebenting beri atau laki. Makanya saya patok gulekan deh. Pada mendeng Pontianak. Atau nyari kening. Untuk apa saya tak ngirim? Atau nomor rekening. Nomor rekening. Beda yang. Lebih cek parlon. Ijak dari rekening kan dari jalan apa sen. Masa memang tak ngirim? Mungkin gue tanya Aki. Ada nomor rekening Pak Kiai. Untuk apa yuk? Saya mau transfer. Oh ya ada. Kalau hanya ingin tahu tidak usah. Untuk apa rekening? Itu kan jalannya uang. Faidah solahat solahal bilad. Apabila wanita yang baik, baiklah negara. Dalam rumah tangga. Kalau wanitanya baik, harapan besar. Mundeng laki mati ka ade. Orang bini tak bersalah. Maka laki boleh bapak tiri. Tahap yang mundeng bini mati. Pada rumah si laki. Datang ibu tiri. Kulu ngucak ke bungana. Kau ben kakiri atau aneng kole. Engki. Tinang kau banter mati ka ade. Kengku aku janggul. Ini deku. Kakek menter sebudian. Kakek lek menter kaci ke 30 tahun benengkok. Mun 30 tahun insyaallah la salpa tang santre tang keluar. Apa yang terjadi? Kan cek pakai Andi ning 2 foto bini, anak bini 2, kompoi laki pampak laki kape. Wah. Kok lambe ru tapak agak la nulis jangring matur. Tina kok tertanya banyak anak-anak bini. Masya Allah. Masya Allah. Kulit compok ni kapon duk bini Apollo. Mun pasti sapora kulit susah pada rumah. Jaring kapan keluar kan bini. Kapan keluar ke budi kan bini. Kan bini anak kape. Allah. Bikul sampai tanya akin ka kanca. Kanca sing kulit lagi tonton. Kakek lebur kering bini. Engki. Jangan santri. Kita lebur cong. Engkau benar-benar ki lebur. Allah. Wahdur. Maka harapan untuk menjadi anak yang baik. Pertama yang dimakan halal. Yang kedua harus dijaga. Anak dikawal, diawasi. Dan yang ketiga didoakan. Yang keempat, jangan lambat pendidikan. Jangan lambat pendidikan, Bu. Lambat pendidikan, nanti anak tidak bisa dididik. Kasep sudah terlantar. Maka dari itu para bapak, para ibu, mari karena di sini pesantren, sekali lagi saya titipkan terutama kepada tokoh-tokoh agama. Tokoh masyarakat, selama di sini programnya bagus, kiainya bagus, mari dukung bersama. Syekh Mustafa Al-Ghulayin menyatakan, alimul aulad tas'adil bilad. Didik anak-anak, bahagialah negara. Tidak akan kesulitan nanti. Polisi tak sibuk kalau sudah masyarakatnya bagus. Disebabkan apa? Pendidikan. Pendidikan yang akan mewarnai anak-anak putra putri akan jadi bagaimana? Pesantren, pendidikan agama, pendidikan umum, pendidikan formal akan jadi bagaimana? Tergantung pendidikan. Alhamdulillah di sini sudah suasana pesantren. Saya tidak disuruh nginap di sini, mau nginap. Kenapa? Karena saya kerasan. Saya punya pondok di Pangkal Pinang ada 3, yang satu di Jelutong. Di sana posko saya. Setiap subuh, setiap tahajud, saya waktu sehat, alhamdulillah doa munajat bersama-sama. Dunia pesantren, masya Allah, terciptalah anak-anak yang bisa diharapkan 10 tahun yang akan datang. Insya Allah membahagiakan orang tua. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa kami sampaikan.
kurang dan lebihnya mohon maaf yang tak terhingga. Mari sebelum doa kita syaraful anam memuliakan baginda Rasul dengan bersolawat. Kepada yang bersangkutan dipersilakan.